Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Oktaviani, mahasiswi program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai preservasi dan konservasi. Materi pertama mengenai peta, slide, fotokopi, dan juga tinta. Peta adalah sarana referensi yang memuat informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan sosial politik, perdagangan, maupun hasil tambang. Penyimpanan peta yang pertama harus memperhatikan kondisi lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Kedua, bahan dasar rak harus dipertimbangkan. Hendaknya rak berasal dari bahan kayu yang bagus dan juga terbuat dari besi baja. Selanjutnya yaitu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan untuk menunjang kegiatan penelitian dan juga pengajaran. Jenis-jenis slide yaitu laten slide, slide 2x2, slide dengan suara, dan juga proyektor yang berfungsi untuk menampilkan slide. Pemeliharaan slide harus dilakukan dengan hati-hati karena slide rentan terhadap debu dan juga cahaya matahari. Debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan agar slide tidak mudah tergores dan menghasilkan gambar yang bagus. Kelembapan juga berpengaruh terhadap slide karena kelembapan akan menyebabkan slide berjamur dan merusak slide itu sendiri. Fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah salah satu kegiatan yang ada di perpustakaan yang bertujuan untuk melestarikan bahan pustaka. Sedangkan tinta adalah campuran bahan pewarna dan juga air. Syarat-syarat tinta yang baik meliputi yang pertama, menghasilkan tulisan yang permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Kemudian, syarat tinta harus cepat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik pada kertas. Materi selanjutnya yaitu perbaikan bahan pustaka dan juga restorasi. Yang pertama ada menambal. Menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan menggunakan kertas Jepang dan juga perekat kanji. Dua, yaitu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek dan juga patah lipatan, biasanya menggunakan kertas dengan jenis tertentu. Ketiga, yaitu penjilitan. Penjilitan adalah satu cara yang dilakukan untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa bagian kertas menjadi satu yang kemudian dilapisi oleh cover, baik itu soft cover maupun hard cover. 4, yaitu penyiangan. Penyiangan atau wedding adalah salah satu kegiatan pemilahan koleksi bahan pustaka yang ada di dalam sebuah perpustakaan. Dan yang kelima ada stock of name. Stock of name merupakan kegiatan penghitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Stock of name juga berarti pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Materi selanjutnya tentang sistem penjilitan. Penjilitan adalah suatu proses atau cara menjilid bahan pustaka dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Penjilitan terdiri atas langkah penghimpunan dan juga penggabungan. Tujuan penjilitan terdiri atas 3. Yang pertama, untuk memudahkan penggunaan bahan pustaka. Kedua, melindungi kondisi fisik bahan pustaka, dan yang terakhir tujuan dari penjilitan yaitu melindungi informasi yang ada di dalam sebuah koleksi bahan pustaka. Alat-alat dan bahan penjilitan terdiri atas yang pertama kertas, seperti kertas casing, karton board, dan juga kertas marmer atau marble. Yang kedua yaitu mesin penjilitan, seperti alat potong bor, mesin bor atau pembuat lubang, dan juga pres buku atau koran. Dan yang terakhir yaitu alat penunjang lainnya yang berguna untuk proses penjilitan seperti lem, gunting, cutter, maupun penggaris.
Jenis penjilitan terdiri dari jilid hardcover, jilid softcover, jilid K, jilid signature binding, jilid lem punggung, jilid spiral, dan juga jilid lakban. Materi selanjutnya yaitu mengenai cara penjilitan buku. Untuk teknik penjilitan buku itu terdiri atas beberapa teknik. Yang pertama, teknik menjahit. Dalam menjahit ada terdiri atas 3 teknik lagi. Yang pertama spin, kedua stitching, dan yang terakhir yaitu needle variasi. Teknik yang kedua yaitu teknik menjilid dengan pita. Teknik menjilid dengan pita disebut juga dengan teknik mengikat dekoratif. Teknik yang ketiga yaitu teknik menjilid dengan staples. Ini berlaku untuk bahan pustaka yang tebalnya tipis. Dan teknik yang terakhir yaitu professional binding. Materi selanjutnya tentang pelestarian nilai informasi. Bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan sehingga harus dilestarikan mengingat nilainya yang mahal. Bahan pustaka di sini tidak hanya buku tetapi juga meliputi audiovisual seperti CD-ROM, slide, dan juga audio kaset lainnya. Pelestarian bahan pustaka tidak hanya menyangkut pelestarian dalam bidang fisik, tetapi juga pelestarian dalam bidang informasi yang terkandung di dalamnya. Pelestarian nilai informasi di perpustakaan dapat berupa seperti mikrofilm. Alasan kenapa alih media mikrofilm banyak terdapat di perpustakaan. Yang pertama, untuk melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah, menyelamatkan koleksi yang sudah tua dan juga rusak, serta melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka, serta mempermudah menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk dan juga menghemat ruang dan biaya pengiriman. Alasan alih media CD-ROM di perpustakaan yang pertama yaitu merupakan sarana penyimpanan yang mempunyai kapasitas tinggi. Kedua, beberapa jenis dari teknologi ini tidak mahal dan juga jenis teknologi ini tahan lama dan mudah dihubungkan dengan komputer atau PC. Beberapa keuntungan dari alih media yang pertama yaitu mempercepat proses temu kembali informasi, akses arsip yang lebih cepat dan tepat, efisiensi waktu dalam pencarian arsip, menekankan biaya, dan juga memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit. Standar penamaan file. Standar penamaan file bertujuan untuk memperoleh susunan nama file yang berdasarkan hasil dari scan. Susunan nama file bisa dikelompokkan berdasarkan jenis koleksinya maupun database. Materi yang terakhir yaitu tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan adalah kegiatan menjaga agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik, sedangkan penyiangan atau weeding adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di sebuah perpustakaan. Tujuan penyiangan bahan pustaka terdiri dari menyelamatkan nilai dan fisik dokumen, mengatasi permasalahan ruangan, mempercepat proses temu kembali, dan juga agar informasi yang terkandung dalam bahan pustaka akurat, relevan, dan up to date. Fungsi penyiangan bahan pustaka yaitu menghemat tempat dan waktu, kemudian meningkatkan reputasi perpustakaan, membuat koleksi lebih menarik, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kebutuhan koleksi di sebuah perpustakaan. Untuk sarana penyiangan itu terdiri dari katalog perpustakaan, kartu register dan daftar buku, dan juga sarana lainnya yang menunjang kegiatan penyiangan. Prosedur penyiangan bahan pustaka terdiri dari yang pertama, pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi, kedua, pencabutan kartu katalog pada buku, ketiga, pengecapan, keempat, penyusunan buku di gedung, dan yang terakhir yaitu membuat berita acara.
Sedangkan kriteria yang diperlukan untuk kegiatan penyiangan bahan pustaka yaitu kondisi fisik bahan pustaka, isi, penggunaan, duplikasi, dan apakah bahan pustaka tersebut dapat dipinjam dari perpustakaan lain. Nah, kendala yang biasa ditemukan dalam kegiatan penyiangan bahan perpustakaan yang pertama yaitu adanya perasaan tidak rela untuk membuang bahan pustaka. Yang kedua, masih ada anggapan bahwa kuantitas lebih baik daripada kualitas, dan juga anggapan penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan bahan pustaka, dan terakhir masih ada prosedur-prosedur dalam penyiangan yang masih rumit. Contoh kegiatan preservasi dan konservasi yang biasa dilakukan di perpustakaan yang pertama, pustakawan dengan rutin membersihkan bahan pustaka baik itu dari debu maupun kebersihan ruangan tetap dijaga. Dan juga rambu-rambu yang ditunjukkan kepada pemustaka untuk dapat memelihara bahan pustaka dengan baik. Selain itu, pengaturan kelembapan udara dan juga suhu maupun sinar matahari juga sangat diperhatikan oleh pustakawan dalam menjaga koleksi bahan pustakanya. Contoh kegiatan preservasi dan konservasi lainnya yaitu fumigasi. Fumigasi dilakukan terhadap koleksi perpustakaan baik itu koleksi baru yang berupa hasil pengadaan maupun koleksi-koleksi lama. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mencegah adanya jamur atau tanet yang menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Fumigasi sendiri dilakukan secara berkala oleh perpustakaan, dan untuk penyiangan dilakukan bertujuan untuk memilah bahan pustaka yang kondisinya baik maupun tidak baik. Nah, untuk kondisi bahan pustaka yang sudah rusak atau memiliki penyakit, itu akan ditindaklanjuti dengan kegiatan restorasi atau kegiatan pemulihan kembali. Bisa berupa fotokopi untuk alih media maupun untuk bahan pustaka yang masih tingkat penyakitnya rendah akan dilakukan restorasi lain seperti penjilidan ulang dan juga menambal. Sekian materi yang saya presentasikan mengenai preservasi dan konservasi bahan pustaka. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 何いるかと手伸ばすところでふっと消えてしまう